Impact Kids. Halo sahabat Impact Kids, senang sekali bisa bertemu lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Tentu saja kalian semua pasti sedang bersuka cita hari ini, karena hari ini adalah hari Natal. Yeay, Merry Christmas semuanya, Selamat Natal. Senang sekali ya, kalian semua pasti hari ini bersuka cita karena kita semua sedang merayakan Natal hari ini. Berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga, kita semua bersuka cita, senang sekali hari ini. Pakai baju baru atau banyak makanan, pasti semua juga senang hari ini ya. Ada hadiah juga, wah luar biasa. Setiap kali kita merayakan Natal, kita senang, kita bersuka cita. Nah, tetapi apa ya yang membuat kita tambah bersuka cita? Karena kita tahu untuk apa sih Natal itu? Kenapa kita semua bersuka cita di hari Natal? Karena Natal itu penting buat kita semua. Kenapa penting? Karena sesuai tema kita hari ini, bahwa Dia yang lahir di hari Natal ini adalah lahir untuk menjadi penyelamat bagi kita. Yesus lahir untuk menjadi penyelamat bagi kita. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersuka cita hari ini karena kami hari ini mau mendengarkan lagi firman Tuhan, bahwa Engkau datang Yesus ke dalam dunia ini menjadi penyelamat untuk kami semua. Karena kami orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kami butuh Tuhan, kami membutuhkan Tuhan Yesus untuk datang dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, di sini dikatakan bahwa karena Allah begitu sayang kepada dunia ini, sehingga Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, dan Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Katakan ya, bukan untuk menghakimi umatnya, tetapi menyelamatkan umatnya. Dikatakan di ayat yang ke-16, alasan Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dalam Tuhan Yesus itu karena begitu besar kasihnya. Dia begitu sayang kepada dunia ini. Dia begitu sayang kepada dunia ini. Siapa yang disebut dunia ini? Dunia ini itu yang disebut itu adalah kita semua. Kita semua manusia. Baik yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan mengasihi, Tuhan sayang kita semua. Kenapa Tuhan sayang kita? Karena kita adalah ciptaannya. Walaupun sebenarnya kita ciptaan yang diciptakan dengan sangat baik ini jatuh ke dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua umat manusia berdosa di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Kita seharusnya dihukum mati oleh Tuhan di dalam nyala api yang kekal selama-lamanya. Tuhan begitu sayang kepada kita. Dia tidak mau kita mengalami itu semua. Oleh karena itu Dia mau menyelesaikan masalah ini. Dia datang ke dalam dunia. Dikatakan Dia mengaruniakan, Allah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Apa sih maksudnya mengaruniakan? Mengaruniakan adalah seperti waktu kalian mendapatkan hadiah. Siapa di sini yang suka mendapat hadiah? Semua pasti senang kalau dapat hadiah ya. Nah, kalau kalian dapat hadiah, apakah kalian harus bayar waktu kalian dikasih hadiah? Misalnya waktu ulang tahun atau pada saat Natal ini dikasih hadiah, apa kalian harus bayar? Ini saya bayar hadiahnya. Nah, itu bukan hadiah kalau bayar ya. Itu artinya kita membeli sesuatu. Tetapi kita diberikan hadiah itu biasanya gratis ya. Kita tidak usah bayar atau harus melakukan sesuatu dulu baru kita
bisa dapat hadiah. Itu namanya bukan hadiah, itu namanya upah. Ya, kalau kita habis melakukan sesuatu dulu, terus kemudian kita dapat hadiah, itu artinya kita sedang dapat upah ya. Nah, tetapi hadiah itu free ya, hadiah itu gratis diberikan kepada kita. Nah, di sini dikatakan mengaruniakan itu artinya walaupun sebenarnya kita ini tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, tetapi dia memberikan itu kepada kita. Memberikannya secara gratis, kita tidak perlu melakukan sesuatu supaya kita mendapatkannya. Ya, jadi pada waktu Tuhan dikatakan mengaruniakan anaknya, artinya pada waktu dia datang ke dalam dunia ini bukan karena kita melakukan sesuatu sehingga dia mau datang ke dalam dunia ini, tetapi oleh karena dia mengasihi kita dan dia memberikan Tuhan Yesus sebagai hadiah buat kita, sebagai hadiah buat kita. Sekali lagi katakan hadiah buat kita, karena kita sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya tidak pantas menerimanya. Karena kita orang berdosa, seharusnya kita tidak dikasihi, kita orang yang berdosa harusnya dihukum. Tetapi Tuhan mengasihi kita sehingga dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, mengaruniakan anaknya, dikatakan memberikan Tuhan Yesus sebagai hadiah buat kita. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya dikatakan kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tadi kita orang yang berdosa ya, seharusnya dihukum dalam hukuman yang kekal selama-lamanya. Tetapi dikatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, yang kita peringati sekarang di hari Natal ini, kedatangannya ke dalam dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan kita. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Menyelamatkan kita juga dari hukuman yang seharusnya kita terima sebagai orang yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut, binasa selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Dikatakan dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang bukan untuk menghakimi kita yang berdosa, tetapi dia mau menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, ayat ini menjadi ayat yang sangat istimewa, sangat spesial buat kita. Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi ayat yang spesial. Karena kita tahu bahwa kedatangannya di hari Natal ke dalam dunia ini, itu adalah tanda kasihnya yang besar kepada kita. Dan dia mau supaya orang yang berdosa tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena hidup di dalam dosa itu tidak enak. Ya, kita tahu hidup di dalam dosa itu hidup di dalam gelap. Dan bahkan hidup dalam sengsara. Kita ini sengsara jika hidup di dalam dosa. Kita tidak menikmati dosa. Kita sangat tidak ingin berada dalam dosa. Karena apa? Karena dosa itu menyengsarakan kita. Dosa itu membuat kita menderita. Tetapi Tuhan Yesus mau kita semua ini tidak binasa dan mau membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dengan kedatangannya ke dalam dunia, bukan hanya datang sebagai bayi kecil, tetapi dia terus bertumbuh bahkan melayani di dunia ini, memberitakan kepada kita berita sukacita itu, yaitu bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anak sekalian, kita bersyukur hari ini kepada Tuhan karena dikatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa. Ini adalah janji yang kekal, janji yang pasti. Jika kamu percaya Tuhan Yesus bilang tidak akan binasa selama-lamanya. Kita tidak akan dihukum dalam hukuman yang kekal, tapi akan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya di surga. Siapa di sini yang mau hidup bersama selama-lamanya di surga dengan Tuhan Yesus? Saya pasti mau. Kita semua pasti mau. Oleh karena itu, kita semua hari ini pastikan pada saat kita memperingati Natal, kita ingat lagi Dia mengasihi kita dan kita mau percaya kepadanya bahwa Dia itu juru selamat yang diutus oleh Allah untuk datang menyelamatkan kita. Dan kita harus percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan Dia mati di kayu salib, menunjukkan kasih-Nya yang besar itu. Mati di kayu salib menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi hari ini kita diingatkan lagi, mari kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan Dia rela mati menanggung hukuman kita supaya kita selamat.
supaya kita memperoleh hidup yang kekal dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Siapa yang mau? Kita mau. Itu adalah hadiah yang besar buat kita di hari Natal, bahwa orang yang berdosa dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah hadiah yang paling besar dibandingkan semua hadiah yang mungkin kita terima hari ini. Hadiah yang paling besar adalah kita menerima kasih Allah yang besar. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita dari hukuman maut. Kita mau hari ini pastikan bahwa kita sudah menerima hadiah itu, bahwa kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat kita. Pastikan hari ini, saat Natal ini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima hadiah Natal yang terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk hari Natal ini. Karena hari Natal ini menjadi bukti Dia mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan di hari Natal ini bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan datang ke dalam dunia menunjukkan kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami orang yang berdosa punya harapan bahwa kami akan diselamatkan, selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan di surga saat meninggalkan dunia ini. Terima kasih untuk hari Natal yang indah ini Tuhan. Berkati kami semua, kami bersuka cita bersama karena kami tahu bahwa yang terpenting sudah diberikan kepada kami, itu keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Natal ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini dulu Impact Kids kita hari ini. Selamat Natal sekali lagi. Tuhan memberkati kita. Bye. Impact Kids.